Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pernyataan bahwa suara kidung lebih indah daripada suara adzan. Maka malam ini kita akan mengkisahkan satu sahabat yang merupakan imamul muadzinin, imamnya para muadzin, sayyidul muadzinin, pemimpinnya para muadzin. Siapa dia? Dialah Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan awal man adhara islamahu sab'atun, bahwa orang yang pertama-tama menampakkan keislaman di awal-awal dakwah Rasul ada 7 orang. Mereka betul-betul menampakkan keislaman sehingga mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dari ancaman, bahkan sampai kemudian usaha untuk melakukan pembunuhan. Siapa mereka? Al-Imam Al-Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sendiri, kemudian yang kedua wa Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar, kemudian yang ketiga wa Bilalun, Bilal ibnu Rabah yang kita akan kisahkan. Kemudian yang keempat Suhaib Ar-Rumi, kemudian yang kelima Khabbab ibn Arad, seorang budak pandai besi. Kemudian yang keenam Ammar ibnu Yasir, Ammar bin Yasir. Kemudian yang terakhir Sumayyah Ummu Ammar. Sumayyah, wanita yang pertama syahid dalam Islam dan wanita yang pertama kali merasakan penderitaan karena perjuangan dia terhadap Islam. Namun sesungguhnya dia wanita yang paling bahagia yang pertama, karena dia wanita yang syahid. Ketika itu belum ada laki-laki yang syahid kecuali beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Imam Mujahid rahimahullahu taala menyebutkan Bilal pada urutan ketiga. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Bilal. Karena memang kisah Bilal luar biasa. Nama Bilal tidak mungkin dilupakan manusia. Setiap Anda mendengar azan, maka kita diingatkan dengan Bilal. Setiap kita hendak melaksanakan solat, kita diingatkan dengan Bilal. Bahkan para muadzin sendiri sering kita kasih nama Bilal. Mana Bilal? Padahal bukan dia namanya. Dari sini menunjukkan bahwa posisi Bilal bin Rabah dalam Islam ini luar biasa. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala dia mengatakan Sadatus Saudan arba'atun, bahwa pemimpin dari kalangan orang-orang yang berkulit hitam ada 4. Kemudian yang pertama beliau menyebutkan Luqmanul Hakim, yang namanya disebutkan dalam Al-Quran Suratul Luqman. Luqman adalah hamba sahaya, hamba dari Tuhan, dan dia seorang penduduk Mesir dari Sudan karena kulitnya hitam. Tapi kemuliaannya mengangkat derajat Luqman sehingga namanya dijadikan satu surat dalam Al-Quran
suratul Luqman. Kemudian yang kedua, Najasyi. Najasyi adalah raja Ethiopia. Ketika Nabi SAW mengizinkan beberapa para sahabat untuk hijrah pertama dalam Islam, maka para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya berangkat ke Ethiopia. Karena Rasul mengatakan di sana ada raja yang sangat adil yang mungkin boleh jadi akan memberikan perlindungan kepada kalian. Maka ketika sampai di Habasyah, rupanya mereka dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik juga. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah itu ke Mekah. Tapi setelah adanya dialog antar mereka dan disaksikan oleh Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi menjadikan sebab dialog itu keimanannya. Akhirnya dia masuk Islam. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW sehingga tidak bisa dikatakan sahabat, tetapi dia masuk Islam di zaman Rasul masih hidup, sehingga ketika wafatnya beliau, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Kemudian yang ketiga, Bilal bin Rabah yang kita akan kisahkan. Seorang budak hitam, tetapi nasabnya tidak menjadikan dia hina. Setelah dia masuk Islam, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sampai-sampai para ulama menyebutnya dialah Sadatul Muadzinin, pemimpinnya para muadzin. Kemudian Mahja, ma'ruf, kisahnya nanti kita akan kisahkan di lain waktu. Tapi yang jelas bahwa di sini di antara imam yang berkulit hitam adalah Bilal. Bilal ini menjadi budak sebelum Nabi SAW diutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Keluarga Bilal ini tertawan dalam sebuah peperangan oleh satu kabilah namanya kabilah Jumahi. Kemudian dari Hamamah, ibu Bilal, menikah dengan Rabah, lahirlah Bilal. Kemudian Bilal ini dibeli oleh seorang pemimpin musyrik Quraisy, namanya Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Beliau adalah Sadatu Quraisyin, termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy. Adapun sebab keimanan Bilal bin Rabah, karena Umayyah bin Khalaf ini adalah pemimpin dari pemimpin Quraisy. Terkadang dia membuat pertemuan di rumahnya, bagaimana caranya untuk menghadang dakwah Rasul. Ya, mungkin di situ ada Abu Jahal, di situ ada Mughirah, di situ ada musuh-musuh Nabi SAW berkumpul di rumah Umayyah bin Khalaf ini. Kemudian bercerita tentang strategis mereka untuk menghalang-halangi dakwah Rasul. Bilal adalah budaknya Umayyah, tentu mendengar apa yang mereka katakan dalam rapat itu. Tapi membuat pertanyaan besar, bagaimana mungkin sosok Nabi SAW yang dikenal oleh orang-orang Quraisy, termasuk juga Bilal, seorang yang dipuji akhlaknya, Sadiqul Amin. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Rasul itu sudah dikatakan Sadiqul Amin, orangnya jujur dan amanah. Dan tidak ada orang yang lebih jujur dan amanah dibandingkan Nabi ketika itu, dan menjadi kebanggaan penduduk Mekah. Sehingga apabila penduduk Mekah ini melakukan safar, maka mereka terkadang menitipkan barang-barang mereka kepada siapa? Kepada Rasul. Ini belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka tahu amanahnya Nabi SAW. Tapi di satu sisi, kenapa pula kemudian orang-orang ini mencaci maki Rasul, mengatur strategis jahat terhadap Rasul? Ini yang menjadikan pertanyaan besar bagi Bilal. Kenapa orang baik kok dimusuhi? Dari situlah kemudian Bilal, karena mendengar informasi dari tuannya ini, maka dia mencoba untuk menyelidiki
sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dibawa Nabi SAW. Maka diam-diam kemudian dia menemui Nabi SAW yang ketika itu markas dakwahnya berada di rumah Arqam Bidaril Arqam. Maka Nabi SAW kemudian mendakwai Bilal. Akhirnya Bilal pun masuk Islam. Bilal masuk Islam. Subhanallah. Ya. Lah ketika Bilal masuk Islam dan didengar keislamannya oleh Umayyah bin Khalaf ini majikannya, tidak terima dia. Bagaimana dia mau ridha dengan keislaman Bilal sementara dia adalah satu di antara tokoh orang-orang yang menjegal dakwah Rasul. Marah dia. Akhirnya suatu waktu Umayyah bin Khalaf ini membawa Bilal ke tengah padang pasir. Anda bisa bayangkan, Mekah itu daerah tandus, banyak padang pasir dan lembah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail, dia mengatakan, Rabbi inni askantu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Artinya bahwa Mekah itu daerah tandus, jarang tanaman, paling tinggi pohon kurma, pohon bidara gitu, pohon-pohon yang hidup di tempat dan cuaca panas. Bayangkan digiring ke padang pasir, kemudian disuruh terlentang di padang pasir yang sangat panas sekali siang hari. Kemudian badannya terbakar dengan panasnya matahari dan pandangannya silau dengan sinar matahari. Di situ Umayyah mencambuk Bilal, dipaksa untuk murtad. Subhanallah. Satu-satunya budak dalam Islam atau sahabat yang masuk Islam yang mendapatkan ujian ketika mempertahankan Islam, tidak ada yang sanggup kecuali Bilal. Seluruh sahabat tidak sanggup dengan siksaan majikan-majikan mereka. Lihatlah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya dia tidak tahan dengan siksaan itu, terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur walaupun hatinya tetap beriman. Kemudian turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa seseorang itu mengucapkan kalimat kufur kalau memang dia disiksa dan dipaksa untuk kufur selama hatinya penuh dengan keimanan. Tapi tumbang juga Ammar. Kemudian Khabbab bin Arad, dia tidak tahan disiksa karena setiap dia pulang ke majikannya, dia kan pandai besi, bekerja kepada majikannya, tukang membuat senjata. Jadi kalau datang majikannya suruh murtad, gak mau, diambilkan besi panas diletakkan di badannya sampai seluruh badannya habis karena ada bekas luka bakar. Dia datang kepada Nabi SAW mengeluh dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastamthir lana. Rasul, kami sudah enggak kuat, tolong lihat kami, berikan rasa ibamu kepada kami. Kami sudah kuat, berdoalah kepada Allah, berilah pertolongan untuk kami. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Khabbab, jangan tergesa-gesa, pertolongan itu akan datang. Dia enggak kuat. Tapi Bilal, subhanallah, Bilal tetap tegar, tidak mengeluh, dan hampir sakaratul maut dia tetap mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, bahwa Allah yang Maha Esa, tidak ada yang esa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia mengucapkan kalimat itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat ikhwafidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi SAW menampakkan keislaman, di belakang Nabi ada pamannya Abu Talib. Dan Nabi SAW keturunan Sayyidul Batha,
pemimpinnya bangsa Arab bila munazi', tanpa ada khilaf di antara ulama. Dia keturunan Abdul Muttalib, di mana tidak ada satupun pembesar Quraisy, tidak Abu Jahal, tidak Abu Lahab, tidak Mughirah, tidak Umayyah, tidak siapapun berani bicara di hadapan Abdul Muttalib, karena dia pemimpinnya Arab ketika itu. Makanya Nabi berbangga dengan Abdul Muttalib. Dalam peperangan dia menentang musuh-musuhnya dan mengatakan, ana Muhammad la kadhib, ana ibni Abdul Muttalib. Saya Muhammad dan saya tidak dusta. Saya seorang nabi dan saya tidak dusta, dan saya keturunan Abdul Muttalib. Dengan bangganya Rasul mengatakan seperti itu. Artinya apa? Nabi SAW ketika menampakkan Islam, ada pamannya, ada Khadijah yang kaya, sehingga orang-orang musyrikun tidak bisa menyentuh Rasul kecuali setelah wafat keduanya. Adapun Abu Bakar, dia punya kaum yang membelanya, dia punya kabilah yang membelanya, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani kepada Abu Bakar karena harus berhadapan dengan kabilahnya. Adapun Bilal, siapa Bilal? Tidak ada backing di belakangnya, tidak memiliki kabilah karena dia seorang budak, tidak memiliki nasab, tidak memiliki harta, tidak memiliki dhu wajhin jamil. Makanya Bilal merasakan siksa dan azab dari musuh itu luar biasa, tapi dia tetap tangguh dalam keimanan. Ketika dia terus mengucapkan ahadul ahad, Abu Bakar Siddiq lewat. Dia melihat keimanan yang luar biasa kepada Bilal. Dia mendatangi tuannya Bilal, Sumayyah ibn Khalaf al-Jumah ini, Umayyah bin Khalaf al-Jumah ini, dan mengatakan, kenapa kau membunuh orang? Ini hampir mati. Bagaimana kalau seandainya kau jual kepadaku khamsu awaqib dinaran? Coba, 5 awaqib, 5 timbangan berat gitu kan, awaqib itu. Dan itu semuanya emas dinar. Subhanallah. Abu Bakar membeli dengan harga yang sangat mahal. Kalau dia mau membeli budak dengan uang sekantong itu, cukup membeli budak banyak. Tapi dia menghargai dengan harga yang istimewa kepada Bilal. Akhirnya dijual Bilal kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar memerdekakannya. Ketika itu tuannya mengatakan, seandainya Abu Bakar itu membeli dengan 1 dinar, aku akan memberinya. Maka kedengaran kepada Abu Bakar, dijawab oleh Abu Bakar, walaupun dia memberikan tawaran 100 awaqib, aku juga beli. Lihat, tawar-tawaran ini namanya. Dia menyedikitkan, ini memperbanyak. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Abu Quhafah, siapa Abu Quhafah? Bapaknya Abu Bakar. Dia marah kepada anaknya Abu Bakar, kenapa dia membeli dengan uang yang banyak para budak. Kata Abu Quhafah, ketika itu masih kafir bapaknya, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak membeli orang-orang yang kuat-kuat? Kalau memang maksud kamu itu untuk melindungi kamu, kenapa kau beli orang-orang lemah? Apa tujuanmu? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, liwajhillah, aku memerdekakan mereka karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Subhanallah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang berjual beli dengan Allah dalam rangka mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka ketika Abu Bakar kemudian memerdekakan Bilal, maka jadilah Bilal maulanya Abi Bakar. Apa sih arti maula itu? Arti maula itu maksudnya, walaupun dia sudah merdeka, Bilal itu sudah merdeka dan dimerdekakan Abu Bakar, bukan berarti kemudian dia bebas melenggang, tidak. Tetap
loyalitasnya diberikan kepada yang memerdekakannya. Sehingga kalau seandainya dia merdeka kemudian cari harta dan banyak dan kaya, kemudian meninggal dunia, maka yang mewarisi tuan yang memerdekakannya. Makanya Rasul mengatakan, para ulama mengatakan, sebab-sebab waris itu ada 3. 1 nasab, yang kedua wala, yang ketiga pernikahan. Itu sebab-sebab orang dapat warisan. Pertama nasab. Nasab ma'ruf, orang tua mewariskan hartanya kepada anaknya. Karena apa? Anaknya nasab dia. Anak kepada bapaknya. Kemudian nikah ma'ruf, suami mewarisi harta istri, istri mewarisi harta suami kalau keduanya meninggal. Kemudian wala, budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian budak ini melenggang cari harta dan kaya, kemudian meninggal, maka hartanya milik tuannya, milik yang memerdekakannya. Itu namanya maulana, mawali. Jadi Abu Bakar itu, Bilal itu maula Abi Bakar. Lah setelah kemudian hijrah besar-besaran dari Mekah ke Madinah, maka Bilal pun ikut hijrah bersama para sahabat yang lain. Kemudian dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dia dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dan ma'ruf, persaudaraan orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansor ini persaudaraan yang tidak Anda dapati sepanjang sejarah. Coba perhatikan, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Sampai-sampai Sa'd bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman, aku memiliki 2 kebun, pilih kebun mana yang kau sukai, ambil. Aku memiliki 2 rumah, pilih rumah mana yang kau sukai, ambil. Aku punya 2 istri, coba kau pandang. Ketika itu belum ada turun ayat hijab, sehingga bisa memandang wanita. Mana yang kau anggap paling cantik dan kau sukai, ku ceraikan dia, selesai masa idah, nikah dengan dia. Yang ketiga yang mantap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal dipersaudarakan dengan siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, seorang sahabat yang kelak akan menjadi jenderal perang di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, pengganti Khalid bin Walid. Maka Bilal pun kemudian selama di Madinah, seluruh peperangan hampir tidak luput. Terlibat dalam perang Badar, terlibat dalam perang Uhud, terlibat dalam perang Khandaq, terlibat dalam perang, seluruh peperangan tidak pernah Bilal absen. Dan ini menunjukkan bagaimana Bilal ini seorang mujahid, hatinya dipenuhi dengan jihad. Barulah setelah kemudian Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala setelah sampai di Madinah untuk sholat berjamaah. Di Mekah masih sholat sendiri-sendiri. Tapi setelah kemudian pasca hijrah ke Madinah, mulailah ada syariat, namanya syariat sholat jamaah dan syariat adzan. Berarti adzan ini disyariatkan di mana? Di Madinah. Lah ketika kemudian para sahabat datang kepada Rasul, masing-masing memberikan ide kepada Rasul untuk memberikan alamat bagaimana caranya manusia itu mudah berkumpul apabila datang waktu sholat. Sebagian sahabat mengatakan, Rasul, bagaimana kalau kita tiup trompet saja? Kalau datang waktu duhur kita tiup tuh trompet, biar orang-orang yang di pasar tahu telah datang waktu duhur, sehingga mereka datang ke masjid. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita buat lonceng besar? Apabila datang waktu sholat kita kentong saja loncengnya. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita nyalakan api di atas bukit? Jadi kalau datang waktu sholat kita nyalakan sebentar, sehingga orang-orang tahu ini datang waktu sholat. Tapi semua ditolak oleh Rasul. Coba bayangkan kalau tidak ditolak, mungkin masjid itu banyak trompet, banyak lonceng, banyak api itu. Kalau tidak ditolak ya, mungkin banyak itu. Mungkin nanti ada parade lonceng. Iya kan? Mungkin besar-besaran tuh loncengnya itu. Kalau ada kampanye, lonceng yang keluar.
tapi semua ditolak. Tidak ada lonceng, tidak ada trompet, tidak ada juga nyala api. Karena semua tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Kata Rasul, tidak. Ini tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, ini tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, dan ini tasyabuh dengan orang-orang Majusi. Maka selepas kemudian para sahabat bubar, tiba-tiba salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, ketika dia malam-malam tidur, rupanya dia bermimpi, dalam mimpinya diajarkan lafaz azan yang kita kenal oleh mereka. Ketika dia terbangun, kemudian dia melapor hal itu kepada Nabi SAW. Rupanya mimpi yang sama dirasakan oleh Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Didatangi malaikat, kemudian diajarkan lafaz azan yang lafaznya sama persis dengan yang diajarkan Abdullah bin Zaid. Padahal keduanya tidak ketemu dan tidak kompromi. Tiba-tiba datang kepada Rasul keduanya dan menceritakan mimpinya dan mirip mimpinya. Maka Nabi SAW membenarkan, akhirnya meminta kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal. Setelah Bilal hafal, maka Nabi mengatakan, ya Bilal, kum fa'adzin. Wahai Bilal, berdiri, kumandangkan azan. Mulai dari saat itu, Bilal menjadi muadzin pertama dalam Islam. Namanya dikenal sepanjang masa. Sekarang sudah 1439 Hijriah. Sudah 14 abad lebih nama Bilal tidak dimakan zaman, tidak dimakan lamanya waktu. Tetap saja orang mengenang Bilal. Siapa yang tidak kenal Bilal? Namanya disebut dari arah barat sampai ke timur, dari arah utara sampai ke selatan. Namanya harum di masjid-masjid kaum muslimin. Bahkan di dada-dada kaum muslimin tidak akan lupa tentang Bilal bin Rabah. Padahal muadzin Rasul itu 4, tapi yang dikenal Bilal. Di sana ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, yang dengan sebab itu turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, teguran kepada Rasul ketika Nabi SAW lebih memperhatikan para pembesar Quraisy dan cuek kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika itu hendak masuk Islam. Allah tegur Rasul dengan menurunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kemudian yang kedua, di sana ada Abi Mahdhurah. Subhanallah, dari para muadzin Rasul yang paling merdu suaranya, Abu Mahdhurah ini paling indah suaranya. Jadi ketika Nabi SAW Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah, Abi Mahdhurah ini selalu menirukan adanya Bilal. Padahal dia masih musyrik tuh, belum masuk Islam. Belum masuk Islam, kayak orang kafir gitu kan. Mungkin dia meniru-niru ngajinya orang Islam. Katanya konon gitu, ada pemain sepak bola, kalau sebelum main sepak bola baca Fatihah katanya. Padahal dia kafir gitu. Mungkin seperti itu, dia hafal tuh. Seperti ketika ceritanya siapa? Amr bin As. Belum masuk Islam tuh Amr bin As itu. Berkunjung kepada siapa? Musailamah al-Kadzab. Kata Musailamah, ya Amr, apa yang terakhir kau dengar dari mulutnya si Muhammad itu? Kata Musailamah. Kata Amr bin As, aku mendengar yang terakhir turun kepadanya surah Wal Asri. Karena memang pendek Wal Asri itu kan, dihafal orang-orang musyrik, padahal mereka belum masuk Islam. Karena oleh sebagian mereka disangkanya syair bukan Quran, sehingga mereka menghafalnya. Lah Abi Mahdhurah ini selalu menirukan adanya Bilal, padahal masih kafir. Didengar sama Rasul, adanya kan indah suaranya. Akhirnya Nabi SAW memanggil Abi Mahdhurah, kemudian meletakkan tangannya di dadanya, kemudian mendoakan dengan keislamannya. Belum lagi Rasul mengangkat tangannya dari dada Abi Mahdhurah, tiba-tiba dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, Abi Mahdhurah. Dari situ kemudian Rasul mengajarkan adzan, salah satunya mengajarkan taswib dalam sholat subuh. As-salatu khairun minan naum.
diajarkan kepada Abi Mahdhurah. Kemudian didaulat oleh Rasul menjadi muadzin Masjidil Haram pertama. Karena Bilal ini di Madinah, Abi Mahdhurah di Mekah. Tapi kan di Madinah ada masjid lain namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun Rasul sebelum membangun Masjid Nabawi. Siapa muadzin Masjid Quba? Muadzin Masjid Quba adalah Maula Ammar bin Yasir. Salah satu budak Ammar bin Yasir yang dimerdekakan Ammar bin Yasir, kemudian diangkat menjadi muadzin di Masjid Quba. Jadi seluruh muadzin Rasul ada 4. 1 di Mekah dan 3 di Madinah. 1 di Masjid Quba dan 2 di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya Rasul mengatakan Bilal ini biasanya adzan pertama ketika sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu disunahkan ada adzan untuk membangunkan orang sholat subuh. Apabila telah masuk waktu subuh, maka Bilal kemudian berbicara kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk melakukan adzan subuh. Makanya Rasul mengatakan, selama engkau mendengar adzan Bilal dan engkau sedang sahur, makanlah, minumlah, jangan berhenti sampai kau mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum.